1.30 pagi? Sebenarnya, ini gila. Tugas kelompok biologi, besok mau presentasi. Laporan sejarah, belum selesai. Notifikasi grup belajar nonstop dan aku bahkan belum bisa tidur. Semua orang bilang, Lina, kamu harus all out, kamu harus get ahead. Persaingan masuk universitas itu kejam. Rasanya kayak dikejar-kejar. Kayak lagi ambil semua energi yang aku punya. Cuma buat nilai yang tertinggi. Kalau sudah begini, aku tahu aku harus lari. Lari kemana? Ke masa ketika semua masalah cuma soal PR matematika dan boneka yang hilang. Masa ketika aku tidur ditemani nenek. Nenek selalu mendongeng. Suaranya sejuk banget. Kalau aku rewel karena gagal mendapatkan nilai 100, nenek akan menceritakan tentang Intan. Ia akan menceritakan tentang Pari dan Dayangnya. Seorang pemuda yang serakah. Dulu aku tak mengerti apa hubungannya Pari dengan nilaiku. Sekarang aku ngerti. Hari itu, ya aku yang serakah pada waktu. Aku mengambil waktu istirahatku, waktu bermain, waktu tidurku, hanya untuk menebang buku-buku. Nenek bilang, Pari ditegur hutan bukan dengan bencana, tapi dengan keheningan. Jika engkau ambil semua, apa yang tersisa? Hutan bukan hanya untuk kamu. Ia punya roh leluhur, punya satwa. Jika kamu tebang semua, yang tersisa hanyalah rasa kosong. Kosong, betul. Aku merasa kosong. Aku mengejar nilai tapi aku kehilangan persaudaraan dengan teman-temanku. Karena sibuk belajar sendirian. Aku kehilangan keseimbangan dalam hidupku. Aku seperti Pari yang mengayunkan kapak terus-menerus, tapi aku sudah lelah. Nenek mengajarkan aku tempo selip. Keseimbangan dan batasan bukan hanya batasan dalam mengambil dari alam, tapi batasan dalam mengambil dari diriku sendiri. Aku harus memberi waktu untuk bernapas, sama seperti hutan yang harus diberi waktu untuk bertumbuh. Setelah itu, nenek membawa kami ke Sungai Mahakam, ke kerajaan kita. Dia bilang, di sana ada aturan, ada hukum yang adil. Kisah Putri Junjung Bui, putri yang muncul dari bui sungai lalu jadi ratu. Nenek bilang, Lina, putri itu ratu yang hebat. Ia memimpin dengan hati rakyat. Dan Raja Mula Warman, 20.000 ekor sapi untuk kaum Brahmana. Itu gila kan? Kenapa Raja Kaya Raya mau memberikan semua yang ia miliki? Itu namanya Dharma, kewajiban seorang pemimpin. Ia tidak menimbun kekayaan, tapi menyebarkan agar semua makmur. Aku sekarang pemimpin diriku sendiri, pemimpin di kelompok belajarku. Mahkotaku bukan emas, tapi tanggung jawab untuk bisa adil pada teman-teman, adil pada guru, dan yang paling penting, adil pada masa depanku. Kalau aku terus mengejar skor tanpa memikirkan bagaimana aku mendapatkannya, misalnya menjiplak atau menipu, aku bukan pemimpin yang adil. Aku bukan Raja Mula Warman, aku hanyalah penguasa yang serakah. Kisah Kutai ini
mengajarkanku bahwa kekuatan sejati adalah integritas. Kalau nilaiku bagus, itu harus karena usaha yang jujur, bukan karena aku mengurus diriku sendiri atau orang lain. Pari di hutan, Mula Warman di tahta. Mereka terpisah jauh, tapi nenek berhasil menjadikan mereka jembatan kearifan. Mereka mengajarkanku suatu hal penting yang sangat relevan untukku sekarang, harmoni. Aku harus menemukan harmoni antara proses sekolah dan kebutuhan diriku. Jangan biarkan genta notifikasi mengalahkan genta kearifan. Jangan biarkan mahkota nilai rapor menutupi hati nurani yang harusnya adil. Sebaiknya matikan saja. Sudah cukup. Hari ini aku akan menjadi Raja Mula Warman bagi diriku. Aku akan memberi tubuhku dharma istirahat. Aku akan menjadi pari yang sadar. Aku akan berhenti menebang. Aku harus menjaga warisan nenek, kearifan yang abadi, yang membuat orang Kutai dan Dayak bertahan di antara hutan belantara dan gemerlap peradaban, yang akan membuatku bertahan di kompetisi SMA ini. Selamat malam, Dek. Terima kasih untuk ceritanya. Malam ini aku akan tidur nyenyak.